Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat viewers semuanya, terima kasih sudah klik video ini. Kita akan kembali melanjutkan membahas pertanyaan ataupun juga masalah yang disampaikan dari sahabat viewers. Kali ini berkaitan dengan over kredit rumah bersubsidi. Saya bacakan dulu pertanyaannya. Bang, aku dapat over kredit rumah subsidi, tapi surat-surat bekas akad katanya hilang. Bagaimana Bang? Apa tidak ada masalah? Itu pertanyaannya. Teman-teman yang punya pendapat, yang punya pengalaman nanti boleh sharing di kolom komentar di bawah video ini. Kalau menurut saya pribadi sih sebaiknya ditahan dulu, di pending dulu untuk melanjutkan transaksi over kredit rumah bersubsidi tersebut. Karena kita harus bisa memastikan apakah si calon penjual ini benar-benar pemilik asli, benar-benar debitur dari KPR yang sedang dia jalankan tersebut. Dan untuk memastikan apakah dia benar-benar pemilik pertama atau benar-benar debitur yang asli, itu dapat dibuktikan dengan adanya salinan perjanjian kredit, salinan PK. Oleh karena itu, kalau dia ngakunya berkas akadnya hilang, wah itu menurut saya sangat beresiko sekali kalau misalkan kita memaksakan untuk melanjutkan over kredit rumah bersubsidi tersebut. Kita harus pastikan dulu apakah perjanjian kreditnya ada atau tidak, salinan perjanjiannya, perjanjian kreditnya. Kalau nggak ada, patut dipertanyakan dan kita harus waspada. Siapa tahu orang yang mengaku sebagai debitur atau pemilik rumah tersebut bukan pemilik aslinya. Karena kalau orang sebagai pemilik asli, sebagai debitur dari suatu KPR, ketika misalkan dia belum memperoleh, belum mendapatkan salinan perjanjian kredit, dia akan meminta kepada pihak kreditur, mana perjanjian kreditnya atau salinan perjanjian kredit bagi saya untuk pegangan saya sebagai pemilik, sebagai debitur. Dia akan meminta itu kalau misalkan dari krediturnya belum memberikan. Atau kalau misalkan salinan perjanjian kreditnya itu hilang, kalau debitur yang paham, dia pasti akan mengurus untuk meminta kembali salinan atau duplikatnya dengan cara misalkan membuat surat keterangan kehilangan dari kepolisian untuk dasar meminta salinan ataupun juga duplikat perjanjian kredit kepada pihak kreditur. Nah, teman-teman semuanya harus waspada dan perlu dipertimbangkan kalau misalkan ingin beli rumah subsidi dengan cara over kredit tapi salinan perjanjian kreditnya itu nggak ada. Sebaiknya dipending atau kalau bisa ya cari yang lain. Perumahan sekarang banyak ya, jadi kalau misalkan kita ingin membeli over kredit rumah bersubsidi tapi si debiturnya ini, si pemiliknya ini salinan kreditnya, salinan perjanjian kreditnya nggak pegang, nah itu menurut saya mendingan cari yang lain ya. Karena kalau untuk over kredit, ketika kita ingin membeli rumah over kredit, tentu kan harus cermat, harus teliti. Yang pertama, kita harus bisa memastikan apakah si calon penjual ini yang mengaku sebagai pemilik rumah tersebut, itu apakah dia benar-benar sebagai debitur yang namanya atau identitasnya tercantum di dalam berkas perjanjian kredit kepemilikan rumah tersebut. Oleh karenanya kita perlu mencocokkan antara identitas si calon penjual dengan identitas yang tercantum di dalam kontrak perjanjian kepemilikan rumah bersubsidi tersebut sama atau tidak. Kalau tidak sama, nah ini perlu dicurigai, jangan-jangan dia bukan pemilik aslinya. Kalau misalkan tidak sama, ini harus ditanya, riwayatnya seperti apa? Dapat rumah ini dari mana? Kok antara data yang tertulis di dalam perjanjian kredit dengan data Anda sebagai penjual kok berbeda? Itu kita harus tahu sampai ke sana. Dan kita juga harus tahu SPPT-nya udah terbit atau belum. Kemudian juga data di SPPT apakah nama si debitur yang tercantum dalam kontrak perjanjian kredit atau bukan. Kemudian nama yang tercantum di dalam SPPT sudah nama si debitur atau masih nama pengembang. Kita juga harus tahu sampai ke sana. Atau pastikan si penjual ini mengurus terlebih dahulu atau meminta terlebih dahulu duplikat atau salinan perjanjian kredit kepemilikan rumah tersebut kepada krediturnya. Karena hanya dia sebagai debitur yang bisa meminta salinannya. Kita memaksakan diri untuk tetap membeli rumah tersebut dengan cara over kredit, tetapi berkas perjanjian kreditnya, berkas PK-nya tidak ada, sebaiknya dipending atau cari rumah yang lain. Itu saja, mudah-mudahan bisa menambah wawasan khususnya buat Anda yang sedang membutuhkan informasi terkait dengan hal ini. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.